Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang terus bersyukur kepadanya. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian akidah pada kitab Syarh Sunnah lil Barbahari. Adapun tema kita ini masih seputar Al-Qur'an kalamullah. Bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah wa laisa makhluqan, dan beliau menegaskan, Syekh Al-Barbahari, bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk yang Allah ciptakan sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Lianna Al-Qur'ana minallah, sebabkan Al-Quran dari Allah. Wa ma kana minallah, apa saja yang dari Allah, falaysa bimakhluqin, bukanlah itu makhluk. Beginilah yang dikatakan hakadha qala Malik ibnu Anas wa Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullah wa min qablihima minal fuqaha wa min ba'duhuma wal mira'u fihi kufrun. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah Quran ini sangat tegas. Katakan bahwa Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Dan ini dalilnya adalah kata Allah dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Apabila salah seorang musyrikin memintamu untuk istajaraka fa'ajirhu, jadi dia memintamu untuk menjadikan engkau sebagai kafilnya, pelindungnya, maka lindungi dia. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sampai orang musyrik ini mendengar kalam Allah. Di Al-Quran itu jelas mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sebagai kalamnya. Summa ablighu ma'manah, setelah dia mendengar ayat-ayat tersebut, sampaikan ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, disebabkan mereka ini adalah satu kaum yang tidak mengetahui. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ia mengatakan, wa fi hadza hujjatun sharihatun, dan ini alasan, sebuah dalil juga yang sharih, yang sangat jelas terhadap mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah.
Sebab Allah Subhanahu wa taala berbicara, wa adhafahu ila nafsi idhafatus sifah, dan Allah menyandarkan kepada dirinya dengan sandaran sifat. Wa butlan madhab al-Mu'tazilah, dan batalnya Mu'tazilah, pendapat Mu'tazilah ini yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk. Dan ini Mu'tazilah ini memiliki pemahaman usul-usul yang berbeda dengan umat Islam. Meskipun usulnya ini sepertinya cantik nampaknya itu, dia memiliki 5 usul pondasi iman. Pertama itu adalah masalah tauhid. Di tauhid ini berbeda dengan tauhid kita. Kita tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Kemudian juga menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga rasul-rasulnya. Namun Mu'tazilah ini mengatakan dalam tauhidnya bahwasanya sifat tersebut tidak ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah memiliki sifat, berarti Allah itu seperti makhluknya. Maka Mu'tazilah ini menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang paling terpenting dalam bahasan kita ini mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk. Kalaulah Al-Quran itu makhluk, tentunya makhluk ini memiliki kecacatan, punya cacat di sana dan di sini, dan juga pantas untuk dikoreksi kalau makhluk tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai orang-orang musyrik ini mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan yu'radu nafsahu 'alan nasi fil mauqif. Rasulullah SAW di saat berdakwah, di awal-awal dakwahnya, dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah, adakah di antara kalian ala rajulun yahmiluni ila qaum, ada ndak yang mau membawa saya ke kaumnya sehingga saya ini bisa hatta uballigh kalam rabbi, sehingga saya bisa menyampaikan kalam Tuhanku. Nah, jadi dari Al-Quran jelas bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Kemudian juga dari sunnah Nabi SAW mengatakan bahwa itu adalah kalam Allah. Nah, ini bayan aqaid man khalafa ahli sunnah wal jamaah fi hadzal bab, juga menjelaskan akidah yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah bab ini. Iftaraqan nasu fi mas'alatil kalam ila firaqin katsirah. Jadi masalah kalam ini, masalah Al-Quran ini banyak sekali perbedaan-perbedaannya di situ. Terutama tadi Al-Mu'tazilah. Dulunya Mu'tazilah ini manhajnya ini mereka akidah. Jadi hanya ideologi saja, tidak terjun ke politik. Kalau Syiah ini dulunya adalah kelompok politik Syiah itu. Nah, buktinya mereka dahulu ketika perpecahan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, di situ ada yang mendukung Ali, begitu juga ada yang keluar dari jamaahnya Ali. Yang keluar dari jamaahnya Ali bin Abi Thalib ini Khawarij, yang mengatakan mengkafirkan barisan Ali dan Muawiyah. Sebab dua-duanya ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya usul iman sendiri, punya dasar-dasar keimanan sendiri mereka ini. Dan orang yang mendukung Ali, loyal terhadap Ali, itu dinamakan Syiah. Awalnya mereka ini bermula dari politik, tidak ada masalah agama, itu tidak ada. Tapi disusupi oleh salah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba lah yang mempoles Syiah itu, sehingga mengatakan mulanya adalah mereka mengatakan Ali ini adalah Tuhan.
Anta huwa, kata jadi Abdullah bin Sabah itu. Man huwa Ali, siapa? Bingung dia, siapa dia? Maksud saya ini siapa? Kata Ali, anta huwa antallah, kamu itu adalah Allah. Itu Ali marah besar, kemudian digali lubang besar-besar di situ. Siapa yang tidak mau taubat, merujuk pada Allah Subhanahu wa taala, maka dibakar hidup-hidup. Sebagiannya ada yang tidak diperangi oleh Ali, sebagian dari mereka ada yang kabur, dan yang kabur inilah kemudian mendirikan basis agamanya dengan Syiah. Nah, Mu'tazilah ini awalnya hanya akidah saja dulunya. Akidahnya adalah bahwa dimulai dari salah seorang muridnya Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang kibarut tabi'in. Hasan Al-Basri, salah seorang bertanya kepadanya, wahai Syekh, ada seorang yang keras di dalam agama ini. Apabila orang melakukan dosa besar ini perkara-perkara dosa besar, zina, mencuri, membunuh, pokoknya dosa di bawah kesyirikan, itu dinamakan dosa-dosa besar. As-sab'ul mubiqat, kata Nabi, 7 dosa besar: sihir, membunuh, mencuri, kemudian berzina. Kata Nabi SAW, kemudian menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan perzinahan, ini dosa besar. Nah, di antara mereka ini ada yang mengkafirkan secara mutlak. Pelakunya itu khalidun finnar, kekal di dalam api neraka. Nah, kemudian ada juga yang mutasahil. Mutasahil ini yang meremehkan dosa-dosa tersebut. Di antaranya mereka mengatakan bahwa iman itu tidak ada hubungannya dengan amal. Jadi iman itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Jadi kalau orang berdosa tersebut tidak berpengaruh terhadap imannya. Kemudian kalau orang juga berbuat kebaikan tidak berpengaruh pada imannya. Mau dia berbuat baik, mau dia berbuat buruk, nah ini tak ada pengaruhnya terhadap iman dia itu. Mereka ini dinamakan golongan Murji'ah. Nah, bagaimana pendapatmu wahai Syekh tentang dua golongan tersebut? Golongan yang tadi itu, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang berdosa, melakukan satu dosa besar? Bagaimana sikap pendapatmu? Kata, sebelum dia menjawabnya itu ada salah seorang muridnya bernama Wasil ibn Atha. Wasil bin Atha yang mengatakan orang ini al-manzilah bainal manzilatain, katanya. Manzilah ini berada satu posisi di antara dua posisi. Tidak juga kafir, tidak juga muslim ya. Jadi berada pertengah-tengahan, kata Wasil ibn Atha. Tapi kata Hasan Al-Basri berbeda dari ucapan muridnya itu. Kata Hasan Al-Basri, orang yang melakukan satu dosa tersebut dinamakan orang fasik, dan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, tapi imannya ini berkurang disebabkan dia melakukan dosa-dosa tersebut. Tapi kata Wasil ini, sesungguhnya orang yang melakukan satu dosa itu antara manzilah bainal manzilatain, antara dua, di antara dua dia ini, surga ke atau neraka, iman ke atau kufur. Tidak dijelaskan di situ mau dia beriman ke, mau dia kufur ke, itu tidak tahu. Pokoknya berada di pertengah-tengahan. Namun Hasan Al-Basri tadi mengatakan bahwa ini tahtal masyiah. Orang-orang yang melakukan satu dosa besar, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a ghafarahu. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah berkehendak tidak mengampuninya, maka dia berada di neraka. Orang pelaku dosa besar. Kalau syirik kan jelas, orang yang melakukan satu syirik kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, khalidun mukhalladun finnar, maka kekal di dalam api neraka. Ini masalahnya dosa-dosa besar. Pertanyaannya, dosa besar bagaimana ini status hukumnya? Tapi kan kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap dia ini berdosa. Orang yang melakukan dosa tersebut dinamakan orang-orang fasik dan berpengaruh terhadap imannya, tetapi masih sebagai seorang mukmin kurang imannya. Begitu jawaban Hasan Al-Basri, sehingga tidak puas muridnya ini, berseberangan dia dengan gurunya, akhirnya dia berpisah sendiri.
Sendiri dia di pojok masjid. Di pojok masjid, tak mau dia bergabung dengan gurunya tersebut, Hasan Al-Basri, sehingga Hasan Al-Basri mengatakan i'tazal anna Wasil. Katanya i'tazal itu berpisah, Wasil ini telah memisahkan diri dari kita. Maka dari situlah muncul gerakan mazhab bernama Mu'tazilah. Nah, pemikiran awalnya itu dari situ. Kemudian muncullah fitnah besar sehingga masuk di dalam dunia pemerintahan, mempengaruhi khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu khalifah yang pertama Al-Ma'mun, khalifah yang betul-betul merubah agama, mazhab, akidah, ideologi negara itu Khalifah Al-Ma'mun. Sebab di situ dia membebaskan siapa saja yang ingin menerjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani, Romawi, India, semuanya terbuka lebar. Maka di situ Khalifah Al-Ma'mun memiliki jasa membuat satu maktabah, perpustakaan besar, nama perpustakaan Al-Hikmah. Apapun di situ diterjemahkan, ulama-ulama dimotivasi untuk menerjemahkan. Ilmu pengetahuan sangat luas sekali, bebas masuk ilmu apa saja diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, bahkan saking cintanya orang-orang dahulu terhadap ilmu itu khalifah. Pada saat itu ilmu, kalau ulama itu menulis buku atau menulis syairnya itu, maka dia akan ditimbang tulisannya tersebut, bukunya itu dihargai dengan emas. Saking dahsyatnya mereka itu zaman dulu itu cintanya terhadap ilmu. Ada seorang penyair zaman dulu kan, ketika dia mampu menaklukkan penyair-penyair hebat khalifah itu, dia mampu menaklukkannya dengan syairnya, kalah mereka semua. Karena khalifah itu kan berjanji, siapa yang mampu mengalahkan penyair-penyairku, bahkan mampu mengalahkan diriku. Nama khalifah itu Al-Mansur. Cuman Khalifah Al-Mansur ini dia pelit sekali. Sulit untuk mengeluarkan duitnya, bagi-bagi duit itu sulit. Tak mau dia seperti khalifah-khalifah yang lain. Maka para syuara ini mereka mengeluh kepada seorang penyair bernama Al-Mutanabbi. Datanglah mereka Mutanabbi, orang Mutanabbi cerdas. Maka dia bersyair. Nah, kemudian syairnya tersebut mampu dia melakukan khalifah, kemudian menteri-menterinya, kemudian ahli-ahli bahasa zaman dulu itu. Ditanya oleh khalifah, kamu menulis syairmu itu di mana? Katanya, oh, saya menulisnya itu saya tulis di atas onta saya. Katanya, tulisannya itu di kulit onta. Jadi ontanya itu Pak, ditulis syair. Tinggal timbangnya ontanya berapa beratnya tuh. Ya kan? Di situ kata khalifah, tolonglah, akhirnya nyerah gak khalifah, kata khalifah, kalau saya keluarkan sebagaimana janji saja itu habislah duit-duit emas-emas yang ada di Baitul Mal umat muslim ini, katanya. Tolonglah, kalau gitu kata Mutanabbi, tolonglah engkau juga, jangan engkau beli terhadap para penyair-penyair ini, katanya. Berikanlah, hargailah mereka. Di situ, jadi kecintaan khalifah di zaman dahulu itu luar biasa terhadap ilmu. Khalifah terutama Khalifah Al-Ma'mun. Tapi Khalifah Al-Ma'mun ini punya akidah Mu'tazilah, memaksakan ideologi Mu'tazilah ini kepada rakyatnya. Siapa yang tidak mengatakan, termasuk tadi itu Al-Quran adalah makhluk. Pokoknya diperiksa semua ulama-ulama. Siapa yang tak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan banyak yang meninggal. Seperti Muhammad bin Nuh. Kemudian juga ulama-ulama yang mengakui seperti Yahya bin Ma'in terpaksa dia menyerah. Kecuali Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dia tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Konsekuensinya adalah dia dipenjara, kemudian dia dicambuk sampai hampir meninggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia umur yang panjang sehingga khalifah-khalifah itu meninggal. Khalifah Al-Ma'mun meninggal, kemudian setelahnya Al-Mu'tasim. Mu'tasim itu dalam sejarahnya, meskipun dia memiliki akidah yang menyimpang dari agama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia punya jasa besar. Ketika ini ceritanya, Pak, ketika orang-orang Romawi ini dia melecehkan seorang muslimah di perbatasan Romawi,
Itu dia lecehkan perempuan tersebut sampai tersingkaplah aurat perempuan itu. Wanita muslimah ini teriak dia. Sedangkan Khalifah Mu'tasim ini ada di Baghdad dan ini perbatasan jauh sekali. Cuman kabar ini sampai kepada Khalifah Al-Mu'tasim, kata wanita tersebut, "Wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, mana kau ini?" katanya. "Wahai Khalifah, apa yang kamu kerjakan?" Sampailah di telinganya Mu'tasim kabar ini, kemudian dia siapkan langsung, Pak. Dia siapkan pasukan, ribuan pasukan, kuda putih, banyak sekali, kemudian menyerang Romawi. Runtuhlah Romawi di perbatasan tersebut. Cuman gara-gara salah seorang perempuan. Nah, Khalifah zaman dahulu. Tadi meskipun dia cacat dalam akidahnya, akidah Mu'tazilah itu, yang mengatakan tadi Al-Quran itu makhluk. Dengan alasan apa? Ya, mereka mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala-galanya. Kata Allah di dalam surah Az-Zumar itu, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala-galanya. Artinya Al-Quran itu juga makhluk ciptaan Allah, termasuk dalamnya. Cuman ini juga dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan Al-Quran kalamullah, itu adalah sifat Allah. Dan ini meskipun dalam Al-Quran mengatakan kulli syai'in, tapi terkadang pembicaraan tersebut umum, tapi yang dimaksudkan itu adalah khusus. Salah satu contohnya adalah ketika Allah mengatakan di dalam surat An-Naml, wa utiyat min kulli syai'in. Ini berbicara tentang ratu bernama Ratu Balqis. Dalam Al-Quran tak disebut Ratu Balqis, hanya imra'atun tamliku, hanya seorang wanita disebutkan di situ kan. Hanya seorang wanita, tapi disebutkan bukan Bilqis itu. Di sini Allah katakan sesungguhnya wanita ini diberikan segala-galanya, kulli syai'. Tapi kalau secara akal, situ kan wanita ini Ratu Balqis hidup sezaman dengan raja siapa, Pak? Raja Sulaiman. Meskipun tadi Allah mengatakan segala-galanya, masa kerajaan Sulaiman juga termasuk di dalamnya itu? Raja Sulaiman berbeda dengan Ratu Balqis tersebut. Artinya Ratu Balqis ini tidak memiliki kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Meskipun Allah mengatakan kulli syai'in, maksudnya dia memiliki banyak sekali. Jadi tadi kalau kita katakan Allah khaliqu kulli syai'in, tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ciptaannya itu, termasuk tadi kalam Allah. Al-Quran itu meskipun kata Allah khaliqu kulli syai', tapi kalamullah itu adalah pengecualian. Contohnya juga Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia, seluruh makhluknya ini, Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Semuanya hancur semuanya. Kemudian Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Sekarang ini siapakah yang memiliki kerajaan? Limanil mulkul yaum, lillahil wahidul qahar. Allah mengatakannya, menjawabnya, lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatannya. Lillahil wahidah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalau seluruh makhluk ini sudah dihancurkan, bagaimana dengan ucapan Allah masih berucap? Kalau Allah masih berucap, kemudian ucapannya itu makhluk, artinya Allah sudah tidak bisa berkata karena sudah hancur, sudah habis. Tapi Allah masih mengatakan ini, mengisyaratkan bahwa Al-Quran, kalam Allah itu bukan makhluk, itu sifat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam mazhab Mu'tazilah. Ada mazhab yang lain juga mengatakan bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini lafaznya ini dari Muhammad, cuman maknanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan hadis qudsi? Kalau hadis qudsi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah berbicara sebagaimana Allah mengatakan terhadap dirinya, juga nabinya, selayaknya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semua. Oke, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini Syekh Shalih Al-Fauzan ia mengatakan inna hadhihi mas'alatun 'azimatun jiddan. Sesungguhnya masalah kalam makhluk, kalamullah ini meskipun pembahasannya agak berat,
dalam pembahasan akidah ini, wala yuhawwilannakum qaulul mukhadzalina alladziina yad'una annahum min ahli sunnah wa yaquluna ma tahtamil hadhil mas'alah hadzal jidal. Nah, ini kalau hal semacam ini kita juga remehkan gitu kan, kita tidak memahami, maka kita harus tengoklah, lihat bagaimana Imam Ahmad mubalaghun fi kaunihi imtana'a yaqula bi khalqil Qur'an. Dia memperjuangkan betul-betul mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk sampai nyawanya terancam. Wa annal mas'alata la tuhtamal kull hadha mawjudun fi kitab ba'd ma yantasibu ila al-ilmi wa ba'dhum yaqul, dan ini banyak tersebar di dalam buku-buku umat Islam. Fa idza ta'amalta wajadta al-mas'alah laysat khafifah. Kalau kita merenungi, masalah ini bukan masalah yang ringan. Wa idza nafa yakuna al-Qur'anu kalamullah fama yabqa ma'ana idza utila ar-rabb min sifatil kalam fahada naqsun fi rabbi subhanahu. Nah, kalau seseorang ini menafikan bahwa Al-Qur'an itu sebagai kalamullah, maka ini termasuk juga naqsun, meremehkan, naqsun atau mengejek, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, di anna alladzi la yatakallam laisa biilah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, kalau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk kemudian makhluk itu berbicara, artinya Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan ucapannya yang ada dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu berbicara. Cuman kita tidak tahu bagaimana Allah itu berbicara. Nah, kita tidak tahu makhluk yang berbicara, sama seperti Allah itu turun, sama seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, sama seperti Allah Subhanahu wa taala maha melihat, mendengar. Nah, ini kan semuanya sifat-sifat Allah itu. Nah, teman, kita tak tahu karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan berbeda sekali dengan makhluknya. Nah, berbeda dengan makhluk. Maka tapi Allah katakan wa huwas samiul basir, dia memiliki sifat-sifat mendengar dan maha melihat. Ikhwata fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tsaniyan, fi kulli fitnatin tadhharu yanqasimu fiha an-nas ila aqsam. Nah, ini fitnah ini muncul membagi manusia menjadi beberapa bagian. Al-qismul awwal al-muwafiq lil haqqi al-mudafi' anhu. Nah, mereka ini yang sesuai dengan agama yang lurus, yang mana mereka ini menolong agama Allah, kemudian juga membela agama Allah. Kemudian yang kedua, al-mukhalif lil haqq dzaba ala ahli al-batil. Nah, mereka selisih dengan orang-orang yang benar dan bergabung dengan ahlul batil. Kemudian al-qismu tsalis, bagian yang ketiga ini, al-mutawaqqif alladhi yaqul, orang yang tidak punya pendirian, tidak juga di sini di Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak juga bersama orang-orang yang batil dia ini. Al-mutawaqqif alladhi yaqul ana la ilaha illa wa la ilaha illa. Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, kemudian yaqul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah fi misli haula, ulama mengatakan tentang mereka-mereka ini, as-sinfus tsalis fil haqiqah ma indahum firqan. Adapun jenis yang ketiga ini tidak memiliki hakikat yang sebenarnya. Fa ma yastati'u ay yastaw'iba 'indahu niyyatun thayyibatun faqat. Namun mereka juga tidak bisa dikatakan memiliki niat yang baik. Fayumkin ayyurad alaihi iddatu masyarib fil yaumil wahid wa huwa min haitsu mu'taqidin thayyib. Namun di sisi yang lain ini, dalam satu hari mungkin dia berbeda, namun di sisi yang lain mereka ini baik. Kemudian Syekh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, indama su'ila an sabab ikhtilaf mauqiful ulama an Abil Hasan Al-Ma'rabi. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama ya. Inna min naqdihi min ahli al-ilmi wa bayyana naqdu wa dallala alaihi hadha sinfun. Wa sinfu tsani man takallafa min Abil Hasan. Nah, ini masalah apa namanya? Tentang ulama, bantahan-bantahan satu ulama ke ulama yang lainnya. Namun kemudian selanjutnya ini wal imanu birru'yah yaumal qiyamah. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan
iman terhadap hari kiamat, bahwasanya umat Islam, manusia ini mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yarawnallaha bi'ayuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang. Jadi mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, juga mereka dihisab tanpa hajib, tanpa penghalang, wala turjuman, juga tidak ada yang menerjemahkan. Masalah yang pertama ini aqidatul ahli sunnah fi babir ru'yah. Masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ru'yah, orang-orang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah yusbituna anna Allah yara wa yura yaumal qiyamah. Bahwasanya Ahlus Sunnah ini menetapkan Allah bisa dilihat dan terlihat di hari kiamat. Daliluhum fil kitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya ini ada di dalam kitab serta sunnah. Dari Al-Quran, Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah-wajah mereka ini berseri-seri disebabkan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafil ihata billah yadullu ala anna al-absar tarahu walakin la tudriku. Qala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nafi ru'yatul kafirin. Allah menafikan ru'yah, pandangan orang-orang kafir. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ini benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ini tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, insyaallah masalah ru'yah ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barakah, menerima seluruh amal saleh kita, kemudian wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.